Mister Rantau, hari ini saya mau tanya-tanya tentang manusia purba di Indonesia. Boleh, Mister? Boleh dong bro. Manusia purba kan ada banyak jenisnya, Mister. Nah, kalau di Indonesia, jenis-jenis manusia purba apa saja, Mister? Para ahli mengelompokkan manusia purba di Indonesia menjadi 3 jenis, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Oh, maaf, Mister. Bisa tolong dijelasin satu persatu, Mister? Oke bro. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Meganthropus palaeojavanicus. Meganthropus palaeojavanicus berasal dari kata mega yang artinya adalah besar. Anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan javanicus artinya dari Jawa. Jadi, secara etimologi atau berdasarkan asal katanya, Meganthropus palaeojavanicus berarti manusia besar atau manusia raksasa yang hidup di Jawa. Meganthropus palaeojavanicus diperkirakan hidup antara 2-1 juta tahun yang lalu. Ciri yang menonjol pada Meganthropus palaeojavanicus menunjukkan bahwa manusia purba ini mempunyai otot kunyah yang sangat kukuh, tulang pipi tebal, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang kepala tajam, memiliki otot tengkuk yang kuat, dan tidak memiliki dagu. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa Meganthropus palaeojavanicus mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai makanan utama. Berdasarkan bentuk fosil yang ditemukan, Meganthropus palaeojavanicus termasuk jenis Homo habilis. Apakah Homo habilis itu? Homo habilis adalah makhluk yang menyerupai manusia dan primata. Disebut demikian karena tempat-tempat penemuan tulang belulangnya ditemukan juga jenis batu yang tampaknya telah dipergunakan untuk peralatan. Meskipun demikian, jenis batu tersebut belum diolah. Jenis Homo habilis hidup sekitar 3.750.000 sampai 1.500.000 tahun sebelum Masehi. Hingga saat ini, para ahli kesulitan mengidentifikasi keberadaan dan kebudayaan peninggalan Homo habilis. Oleh karena itu, para ahli masih berbeda pendapat tentang Meganthropus. Sebagian ahli menganggap Meganthropus sebagai Pithecanthropus, tetapi ada juga ahli yang menganggapnya sebagai Homo habilis. Nah, itu tentang Meganthropus palaeojavanicus. Berikutnya, jenis manusia purba yang kedua, yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus terdiri dari Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Untuk jenis ini, para ahli juga memiliki pendapat yang berbeda. Pada masa kini, para ahli cenderung menggolongkan Pithecanthropus ke dalam kelompok Homo. Hal itu dikarenakan perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Yuk, kita bahas langsung tentang Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Ciri-cirinya antara lain berbadan tegap, tinggi antara 165 sampai 180 cm, hidung lebar, tulang rahang dan geraham kuat, tidak memiliki dagu, tulang pipi kuat, volume otak antara 750 sampai 1300 cc. Hidupnya masih mengumpulkan makanan. Kemudian berikutnya adalah Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus artinya
manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup sekitar 700.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, nama ilmiahnya adalah Homo erectus, yang berarti manusia yang berjalan tegak. Sebagian ahli meyakini bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Para ahli berpendapat bahwa Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga ke Asia Tenggara. Ciri-ciri Homo erectus antara lain tinggi sekitar 165 sampai 170 cm, berat sekitar 100 kg, volume otak 900 cc, tulang kening menonjol, tulang dahi lurus ke belakang, tulang kaki sudah cukup besar, geraham besar. Menurut studi terbaru, Homo erectus memiliki kemampuan intelijensia yang tinggi. Kesimpulan ini didapat dari kebiasaan Homo erectus yang telah menggunakan api. Meskipun telah mampu menggunakan api, mampu memanfaatkan dan mengolah makanan, manusia purba jenis ini belum dapat dikategorikan sebagai manusia cerdas. Hal tersebut dapat dilihat dari volume otak dan juga fisiknya yang belum menyerupai manusia modern seperti sekarang ini. Kemudian jenis manusia purba yang ketiga, yaitu Homo sapiens atau manusia cerdas. Homo sapiens memiliki ciri antara lain volume otak 1000 sampai 1200 cc, tinggi 130 sampai 210 cm. Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. Otot tengkuk mengalami penyusutan. Muka tidak menonjol, berdagu, tulang rahangnya tidak terlalu kuat, berdiri dan berjalan tegak. Berdasarkan daerah penemuannya, Homo sapiens di Indonesia terdiri dari Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Kita bahas mulai dari Homo wajakensis. Homo wajakensis berarti manusia dari wajak, karena ditemukan di Wajak Tulungagung. Fosil Homo wajakensis ditemukan di lapisan Pleistosen atas. Berdasarkan hal ini, Homo wajakensis termasuk ras Australoid dan bernenek moyang Homo soloensis, serta menurunkan penduduk asli Australia. Homo wajakensis memiliki ciri-ciri antara lain kapasitas tengkorak 1650 cc, muka lebar, hidung lebar tetapi rata, orbit mata persegi, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Kemudian Homo soloensis. Homo soloensis diperkirakan hidup 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Para ahli memperkirakan Homo soloensis merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis. Menurut sebagian ahli, Homo soloensis digolongkan sejaman dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Eropa. Homo soloensis memiliki ciri-ciri antara lain volume otak 1000 sampai 2000 cc, tinggi 130 sampai 210 cm, otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Dan yang terakhir adalah Homo floresiensis. Manusia purba ini diperkirakan hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan berupa fosil kerangka manusia kecil jenis hobbit. Ditemukan di liang bua, sebuah gua dapur di Ruteng, Manggarai, Flores. Homo floresiensis diperkirakan memiliki tinggi badan sekitar 100 cm dan berat badan 30 kg. Mereka sudah berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Begitu Udin yang bisa Mister sampaikan. Sekilas saja lah, hanya poin-poin yang memang perlu disampaikan saja.
Untuk lebih lanjut nanti kita pada kesempatan berikutnya saja ya. Terima kasih, Mister. Mantap. Saya jadi paham sekarang. Ternyata masih terdapat perbedaan pendapat juga ya tentang jenis-jenis manusia purba yang ada. Makin menarik untuk dikaji dan dipelajari kembali. Yaps. Oke, segitu dulu ya. Sekarang ayo kita lanjut cari makan. Sudah lapar nih.